bisa meraih prestasi baik di kelas, apalagi sewaktu kuliah. Katanya sempat jadi ketua senat, ya sedemikian rupalah berbagai prestasi, sehingga percaya diri amat pada waktu itu. Seakan sudah sukses. Ketika pulang ke rumah, saya dapati adik saya sudah semakin lumpuh. Tapi seperti melihat dunia baru yang membuat hati ini terpuruk. Terutama adik saya ini jarang sekali mengeluh. Kalau kuliah juga beliau itu Pak, di Unpad Fakultas Ekonomi. Sehingga saya menggendongnya bergiliran dengan adik. Pernah ditanya, karena telinganya sudah semakin tidak mendengar. Dek, kenapa masih memaksakan kuliah pada sudah tidak terdengar pakai hearing aid? Lalu direkam. Beliau mengatakan, kuliah itu ibadah. Saya belum tentu masih ada umur atau tidak. Tapi saya ingin menyempurnakan kewajiban saya. Setiap katanya sederhana, tapi seperti intan permata yang menjadi cahaya. Karena ibadahnya bagus, walaupun sudah sulit bernafas, setiap malam harus digoyang-goyang badannya. Saya tanya, Dek, kenapa tidak pernah mengeluh? Apa kata Adik? Untuk apa mengeluh? Allah sudah menciptakan semuanya dengan sempurna. Kalau orang lain bisa banyak amalnya dengan banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan bersabar ini saya bisa punya bekal pulang. Selalu saja membuka hati saya. Suatu saat adik saya pernah berkata begini sebelum meninggal. Sehebat apapun punya apa saja prestasi, tidak akan bahagia sebelum mengenal Allah yang menciptakan kita. Dan akhirnya adik ini meninggal di pangkuan. Pada usia berapa? Antara 21 saya. Selama bersama adik saya ini, terbukalah hati bahwa prestasi-prestasi yang diraih hanya baru prestasi topeng. Di sanalah saya mengenal bahwa orang yang lebih muda bisa jauh lebih matang. Dan orang yang tubuhnya lumpuh, yang kata orang cacat, tapi hatinya bisa lebih bening. Jadi malu terhadap prestasi yang diraih selama ini. Jadi walaupun Agung itu adik Anda, tapi ternyata dialah orang yang menginspirasi Anda. Sangat menginspirasi. Yang memberikan nasihat-nasihat yang kemudian menjadikan itu panduan hidup Anda ke depannya. Dan Anda menyebutnya titik balik dalam kehidupan Anda. Benar, salah satu di antara kuncinya dengan adik ini. Saya waktu itu ibadahnya masih pas-pasan. Tapi adik ini yang walaupun mau merangkak, selalu mau ke masjid walaupun digendong. Malam saya tertidur pulas. Adik ini walaupun susah bangun, dia tahajud. Waktu itu sibuk saya mengumpulkan uang. Dengan izin Allah, adik ini sibuk membagi-bagikan rezeki yang ada. Jadi malu Pak. Sepertinya yang dipikirkan hanya duniawi saja. Dan adik ini memang lebih mengenal Allah, lebih mengenal Nabi Muhammad jauh lebih daripada saya. Sudah itulah saya belajar banyak. Mudah-mudahan setiap ganjaran yang diperoleh dari amal kebajikan yang dilakukan, pahalanya juga untuk adik ini, insya Allah. Amin. Baik, ada kabar bahwa lagi-lagi gara-gara menikah kembali,